Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Iki agak loyo-loyo iki. Semangatnya sudah diraup oleh Ustaz Abdul Mujib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, wabil khusus murabbi ruhina Abu Ya Mama Gufron Al-Bantani, dan juga Raisul Ma'had Gus Asef Saifullah, seluruh jamaah yang hadir, yang setia menyimak kita gedabrus, yang selalu mendengarkan cuap-cuapnya santri-santri unik. Walaupun kita ini adalah rakyat di bawah, kita tidak punya jabatan apa-apa, tidak punya kepentingan apa-apa, hanya menyampaikan sesuatu yang hak. Ya mudah-mudahan ini diterima oleh orang banyak, walaupun sebenarnya upayanya memang panjang. Perjalanan ini sangat panjang untuk mengembalikan pola pikir, mindsetnya seseorang. Jadi tidak semudah membalikan tangan memang. Ini tantangannya besar. Berkaitan dengan apa yang ditanya tadi mengenai tentang kitab Sulam Taufik, ya, ini sebelum bahas yang lain-lainnya kita mengalir aja lah. Kitab Sulam Taufik ini kenapa di kalangan pesantren juga dikaji, dan memang terindikasi, ya kalau dikatakan radikal ini kurang pas ya, artinya memang keras di Sulam Taufik itu. Kenapa? Karena Sulam Taufik ini adalah karya daripada Habib Abdullah bin Husain bin Thohir bin Muhammad bin Hasim Ba'alawi. Artinya kita tidak menutup mata, tetap dari kalangan mereka juga ada yang soleh, ada yang alim, ya. Makanya Pak Mujib, tapi kalau oknum-oknum yang memang tidak sadar, ya betul, fa'alaihi la'natullah, kata Pak Mujib. Artinya banyak juga. Cuman di dalam kitab Sulam Taufik ini memang keras. Dan yang kita fahami dari beberapa karya-karya dari Ba'alawi ini memang mengenai tentang syariat sangat keras. Ada lagi selain kitab Sulam Taufik, ini kitabnya ya, nanti saya baca. Ada kitab Bughyatul Mustarsyidin, itu juga sangat keras, radikal. Maka jangan salah kalau mereka ini wah keras-keras. Tapi kenapa sebenarnya masuk di Indonesia kemudian dikaji? Ingat-ingat, kalau kita paham sejarah, bukan karena Sulam Taufiknya, ingat, ibarat Safinatun Najah. Safinatun Najah ini juga kan disyarahi menjadi Kasyifatus Saja oleh Syekh Nawawi Banten. Ini hebatnya ulama kita. Sulam Taufik yang dikaryakan oleh Habib Abdullah bin Husain Ba'alawi ini juga disyarahi oleh Syekh Nawawi. Kenapa penting pensyarahan Syekh Nawawi sedetail itu? Karena Syekh Nawawi ini paham, ini kalau tidak disyarahi kemudian dikaji di Indonesia, nanti ini akan bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar 45 atau dengan Pancasila. Karena yang ditekankan memang kisos, harus kisos di sini. Orang kafir ya gak bisa dikafirkan bener, murtad bener dalam kitab ini. Makanya sama Syekh Nawawi disyarahi menjadi kitab Mirqatus Su'udi Tasdiq. Ini syarahnya ya. Ingat, Safinah disyarahi oleh Syekh Nawawi jadi Kasyifatus Saja, maka sampai sekarang populer di pesantren. Sulam Taufik karya dari Ba'alawi juga disyarahi oleh Syekh Nawawi. Ini kan beliau karena memang harus tawassut kalau masuk ke Indonesia. Oke, salah satu di antaranya di mukadimahnya saja nih, kalau orang mengerti tentang syarah. Ini saya bacakan. Kebijakan Syekh Nawawi itu begini. Jadi kalau di dalam mukadimahnya kan begini, kalau ada di dalam mukadimahnya awal Sulam Taufik. Jadi wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatimun nabiyyin wa sayyidu waladi Adam ajma'in. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi dan yang menjadi pemimpinnya seluruh anak cucu Adam. Selesai, titik. Nabi Muhammad ini adalah pemimpin seluruh anak Adam. Hebatnya Syekh Nawawi, karena kalau kalimat seperti itu saja, nah ini akan ada indikasi kesombongan bagi duriyah-duri. Ini kita belajar syarah lah. Syekh Nawawi bagaimana mensyarahinya? Ya gitu loh. Tapi kalau dikatakan keras, memang keras. Sulam Taufik itu keras. Beberapa santri yang pernah bertanya sama saya juga, Pak, terus gimana ya? Kita mengkaji Sulam Taufik, terus kalau mempraktekkan di Indonesia, nyolong, dipotong tangannya,
Ini kan ribet, bertentangan dengan undang-undang dasar gitu. Ya makanya sampean pahami dulu di dalam syarahnya juga. Di dalam mukadimahnya begini. Beliau Syekh Nawawi menukil dari perkataan makalah dari Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Wa afadahul Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri memberikan faidah mengenai tentang pernyataan bahwa Nabi Muhammad ini adalah pemimpin semua duriyah Adam, anak cucu Adam. Qala sallallahu alaihi wasallam anna sayyidu waladi Adam wala fakhra ay ana sayyidu jami auladihi wala aqulu dzalika fakhran ay iftikharan bal tuhadditsan bin ni'mah atau tahaddusan bal tahaddusan bin ni'mah. Oh, kan ini ada indikasi kesombongan pak nantinya. Jadi kalau orang yang merasa duriyah Nabi, maka nanti yang lainnya adalah budak. Saya ini sayyid, wong Nabi Muhammad juga sayyid waladi Adam, itu indikasi. Maka Imam Bajuri menjelaskan dinukil oleh Syekh Nawawi dalam syarahnya, yang dimaksud dengan perkataan bahwa Nabi Muhammad itu waladi Adam, ingat, memang betul Nabi Muhammad itu sayyidu waladi Adam, tapi wala fakhra. Ini bukan untuk banggakan. Ai ana sayyidu jami'i auladihi wala aqulu dzalika fakhran. Dan ingat, Kanjeng Nabi menyampaikan dalam hadis ana sayyidu waladi Adam itu bukan untuk kesombongan, bukan untuk membanggakan yang kemudian menghinakan yang lainnya. Begitu. Kok lama-lama makin naik-naik ini suaranya? Ai iftikharan, awas, iftikhar makna mutawaah, bukan menjadi suatu kebanggaan. Itu pernyataan Nabi Muhammad, ai iftikharan. Makanya kemarin ada yang ngomong, bedanya apa sih fakhrun kok kenapa Ustaz mengatakan fakhrun ini kok maknanya membanggakan, kalau harusnya fakhrun bangga. Nah ini karena fakhrun di dalam hadis itu adalah iftikhar maknanya, ya, menjadi kebanggaan. Lalu apa Kanjeng Nabi mengatakan demikian? Bal tahaddusan bin ni'mah, beliau hanya tahaddus bin ni'mah. Karena kita sebagai umat muslim yakin sebelum Nabi Adam juga diciptakan, Nur Muhammad ini adalah pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi disampaikan ketika kalam mahabbahnya, diskusinya, ngobrol mesranya Kanjeng Nabi dengan Allah, sampai ada hadis laulaka lama khalaqtul aflak. Itu kan betul, itu pernyataan tegas dari Allah. Semua adanya alam ini karena adanya Nabi Muhammad Al-Habib yang menjadi kekasih Allah. Itu Habib yang sejati, yang hakiki. Kalau yang kesininya, kalau masih dia menggunakan titel Habib kemudian ibtikhar bin nasabi wa ta'nu bil ansab, membanggakan nasabnya diri sendiri dan menghinakan yang lain, berarti itu Habib Mu'tabar namanya, perlu dipertimbangkan. Jadi nanti kasih judul Pak Sakur, Habib Hakiki, Habib Mu'tabar. Nah, Habib Hakiki adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Habib Mu'tabar kasih tanda tanya yang besar. Nah, kita bercerita ini fakta. Kenapa Syekh Nawawi sampai sedetail ini? Tahu Syekh Nawawi itu, ya, beliau umur 15 tahun aja sudah berdebat kok sama Habib Utsman bin Yahya mengenai tentang arah kiblat. Kan tahu rutenya beliau ini. Hanya gara-gara mungkin karena masih bocil, menurut Habib Utsman bin Yahya, wah apa itu ini orang Banten ini umur 15 tahun sok tahu, mau istilahnya ngajarin saya arah kiblat. Celeng, nggak tahu dia. Itu kan gaya Habib Rizik, celeng gitu. Saya cuma menirukan sebenarnya. Gaya Habib Rizik kan begitu. Yang pada akhirnya ditunjukkan karomahnya oleh Allah melalui Syekh Nawawi. Pada waktu itu Allah bukakan kasyafnya sehingga Habib Utsman mengakui bahwa arah kiblatnya itu salah di Pekojan tuh Jakarta. Walaupun sampai sekarang nggak ada tuh di sana tulisannya adalah atau jihadul kiblat min ahlil jawi Syekh Nawawi, nggak ada. Tetap mestinya nama beliau, nama Habib Utsman tersebut ya. Gitu ya. Wal makna wala fakhra a'dhamu min dzalika. Ingat, maknanya itu artinya tidak ada yang patut dibanggakan apapun itu ya. Wa idza kana sallallahu alaihi wasallam sayyidu auladi Adama. Kemarin ada yang komentar, Ustaz, itu kok dibaca di apa diberi janji kan? Kenapa min adami harusnya dama? Saya kan udah jelasin itu waktu di Demak, saya jelasin tuh. Kana sayyidu ghairihim bitoriqi.
kan? Nah sebenarnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sayyidu auladi Adam kana sayyidu ghairihim, gitu loh maksudnya. Jadi bukan hanya Nabi Duriyah Adam saja, walaupun semuanya kita Duriyah Adam, siapa saja. Ini artinya beliau memberikan warning yang nantinya ini pasti terjadi. Ada orang yang membanggakan nasab. Nah ini kan dikasih warning oleh beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Wa qaluhu ta'ala walaqad karramna bani Adam. Hal ini berkaitan dengan firman Allah. Kenapa kita tidak boleh membangga-banggakan nasab, menghinakan nasab orang lain? Karena dalam nas Al-Qur'an walaqad karramna bani Adam. Di sini ayatnya bukan walaqad karramna bani Alawi, walaqad karramna bani Adam. Ya, barangkali mungkin. Kan bisa saja. Kenapa saya katakan demikian? Saya barusan itu khusyuk dapat beberapa lembar, saya download PDF-nya kitab yang menjadi rujukan Thariqah Alawiyah, namanya kitab Manhajus Sawi. Itu karya salah satu Habib juga. Memang itu rujukannya. Saya baca-baca, oh iya ya, setiap makalah-makalahnya itu mesti dari klien-klien mereka. Waqala Abdullah Al-Muhdar, waqala Al-Habib Husain Mutahhir, waqala gitu loh. Beda dengan karya-karya yang lain gitu. Kalau saya baca kan justru yang lainnya nggak pernah ada gitu. Wallahu a'lam bishawab, ya kita nggak tahu. Nih Manhajus Sawi ini saya baca, cuma belum selesai. Saya udah baca habis 3 lembar. Jadi saya paham pondasi-pondasinya dari Thariqah Alawiyah. Tapi sebenarnya kalau itu dijalankan, ini belum selesai. Sebentar, terakhir. Ini malah loncat terakhir ya. Jadi kata beliau, maka hal ini berkaitan dengan firman Allah dalam nasnya walaqad karramna bani Adam, sehingga semua manusia, mau itu dari Bani Quraisy, mau itu dari Habasyiyah, orang Indonesia, orang Yaman, orang Pakistan, orang Inggris, orang Belanda, manapun saja, kalau dirinya merasa manusia tetap dimuliakan oleh Allah. Begitu. Artinya nggak ada kasta. Dan yang biasa membanggakan kasta-kasta seperti itu ya jahiliyah. Makanya Kanjeng Nabi sudah menghapus, gitu ya. Saya jadi khawatir ternyata kalau memang sekarang itu udah dihapus sama Nabi, kok di abad 2024 masih ada kasta kayak gini. Ini apakah alam ini kembali gitu kan? Masya Allah. Begitu. Wes, selesai. Ini diantara syarahnya. Kenapa Sulam Taufik ini disyarah oleh Syekh Nawawi? Karena ini karya ilmiah. Karya ilmiah itu siapa saja. Jangankan karyanya seorang Habib, karya daripada ilmuwan-ilmuwan yang bukan Islam saja masuk di program pendidikan kok. Dan itu menjadi dasar keilmuan kita juga sama. Ilmu itu tidak ada salahnya siapapun begitu. Nah belum nanti karyanya Abu Ya Mama Gufron, ente belum baca gitu kan. Saya kok ngomongnya jadi kayak gini. Masya Allah. Kembali sekarang kita bahas mengenai tentang Thariqah Alawiyah. Menyambung yang kemarin. Saya secara pribadi mungkin kalau umat Islam dari ahlu Thariqah Al-Mu'tabarah juga mengetahui apa yang disampaikan oleh Habib Lutfi, tentunya ini akan terusik. Kenapa? Beliau mengatakan begini, satu, muaranya semua Thariqah itu tidak terlepas daripada Thariqah Alawiyah. Semua Thariqah. Terus kemudian beliau di dalam narasinya, Sadatut Thariqah Alawin ini bukan diisbatkan kepada Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Isa An-Naqi, bukan, tapi kepada Sayyidina Ali. Ini kan sudah berbeda dengan kitab yang saya baca. Sementara Thariqah Alawiyah itu didirikan oleh Faqih Muqaddam yang katanya Isra Mi'rajnya sampai 70 kali mengalahkan Tuan Abdul Qadir Jailah. Jadi Masya Allah. Bahkan yang harus jadi murid saya, kata Faqih Muqaddam, itu bukan ente-ente, harusnya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, begitu. Itu pendirinya, Pak. Saya udah baca masalahnya. Saya baca barusan, oh saya mudah-mudahan dapat berkahnya dari Ba'alawi lah. Baca
Kitab Manhajus Sawi, Manhajus Sawi. Ada PDF, belum selesai. Oke, baik. Lanjut. Tahan dulu ya. Kalau yang mungkin kupingnya agak ini ya agak sedikit dideketin kipas lah, nggak apa-apa. Yang seharusnya yang disampaikan oleh Habib Lutfi ketika di halakoh lah, saya katakan halakoh dengan para habaib yang lain, dia jelaskan jangan sampai bahwa kalau amalia zikir memang betul itu semua bersumber pada Sayyidina Ali dan Abu Bakar, zikir Nabi isbat itu sama zikir ismudat, tapi istilah torikoh di zaman itu belum ada. Gimana? Jadi kalau ada istilah menisbatkan torikotul alawin kepada Sayyidina Ali, kalau amalia zikir betul, ingat, karena zikir la ilaha illallah itu Kanjeng Nabi mengijazahkan, mentalkinkan langsung kepada Sayyidina Ali. Tapi ya sayangnya juga gak menyampaikan gitu, gak menyampaikan kepada Abu Bakar juga di dalam videonya. Kok saya gak ada ya? Andai kata bijak, artinya zikir yang kita baca di dalam semua torikoh, mau itu kok Tijani, Qadariyah, Naksabandiyah, Kholidiyah, ini bermuara kepada Sayyidina Ali dan Abu Bakar. Pertanyaannya, apakah karena Abu Bakar bukan dari suku Quraisy, bukan dari Bani Quraisy? Mungkin. Karena Sayyidina Ali ini adalah keponakan, sehingga klaim-klaim seperti itu masih terjadi. Gak ada yang bisa membantah ini. Zikir Allah ismuzat itu gak kepada Sayyidina Ali. Kanjeng Nabi mentalkinkan kepada Abu Bakar. Terus gimana coba? Kalau Thariqatul Alawiyah hanya kepada Sayyidina Ali, sementara saya lihat di dalam kaifiyah amalah zikirnya yang digunakan dalam Thariqah Alawiyah itu membaca la ilaha illallah 25.000, membaca Allah atau ya Allahu 25.000. Artinya ada dua sanad di sini. Jadi kalau hanya sepihak kepada Thariqatul Alawiyin ini hanya kepada Sayyidina Ali, ya kurang pas. Berarti benar pakai muqaddam dong. Karena dinisbatkan kepada Alawi bin Ubaidillah. Sementara Ahmad ini nggak punya anak Ubaidillah, yang ada Abdullah gitu. Ya walau alam bisawab lah, itu mah kita urusan tesis itu mah. Itu. Ya walau alam. Terus yang kedua, yang menjadi sampai sekarang saya kok bisa-bisanya beliau menyampaikan bahwa wa anna sadatal ba'alawi awwalu man yadkhuluna al-Jawa. Jadi dari yang membawa Islam ke Indonesia, ke Nusantara ini adalah dari sadah-sadahnya Ba'alawi. Ini kan secara tidak langsung menafikan Asy-Syarif As-Sayyid gitu loh. Ini yang cuman kan beliau menggunakan bahasa Arab. Makanya beliau begini. Ada yang aneh kata beliau di dalam bahasa Indonesia begini. Ketika ada dari para Ba'alawi habaib, dia ikut thariqah yang lain, sementara kita punya thariqah sendiri yang namanya thariqah Alawiyah. Sok putar aja videonya. Ini kan kata seakan-akan istilahnya yang lainnya nggak usah, pokoknya thariqah Alawiyah saja. Tapi kenyataannya jadi ketua Jatman kok. 45 thariqah kan begitu. Dan beliau mengatakan begini di dalam kitab Manhajus Sawi itu begini. Kalau saya baca ya, beliau adalah pengarang kitab Manhajus Sawi ini, bahwa thariqah Alawiyah ini mengambil dari dua. Jadi thariqahnya Imam Ghazali dengan Syadziliyah. Ini ada penjelasannya Pak. Nanti saya udah masih panjang. Bukan total. Jadi dua. Cuman ini kan kadang-kadang ada yang kurang, memang mungkin wallahu alam karena gengsinya atau gak tahu ya. Tapi jelas di dalam kitab Manhajus Sawi dijelaskan thariqah Alawiyah yang didirikan oleh muqaddam ini, Alawi bin Ubaidillah, itu adalah thariqah yang mengadopsi dari dua ulama, yakni Imam Ghazali dan Imam Hasan Abu Hasan Syadzili atau Syadziliyah, dari Ghazaliyah dan Syadziliyah. Terus ada 5 pondasi ketika mau berbaiat di dalam thariqah Alawiyah. Ini saya baca tadi. Nah ini kadang-kadang makanya mungkin ada yang bertanya, apakah orang biasa bisa mengambil sanad thariqah Alawiyah? Kan enggak, wallahu alam, belum pernah tahu juga. Karena ada pembaiatan khusus dan kaifiyahnya beda dengan yang lain. Nah 5 pondasi di dalam thariqah Alawiyah, kalau benar-benar menjalankan amanah sesuai dengan kitab Manhajus Sawi, ya harusnya sudah tidak ada lagi dong oknum-oknum mereka yang menghinakan,
Kemudian menafikan torikoh yang lain. Orang jalan itu kan beda-beda. Kita ke Jakarta yuk bisa lewat jalan tol bisa, lewat Bandung bisa, kan tergantung, yang penting sampai gitu. Tapi ini kan ada juga pernyataannya di Habib Lutfi ini. Nah kalau ada dari Ba'alawi kemudian dia condong kepada torikoh yang lain, berarti dia tidak menghargai torikoh keluarganya sendiri. Nah ini kan ada pengklaman torikoh seperti torikoh keluarga begitu. Karena memang dalam Manhajus Sawi juga makalah-makalahnya itu ya semuanya lah Al-Haddad atau seperti itu. Dari 5 pondasi torikoh Alawiyah, 1 adalah ilmu. Ini selain amal dzikir Pak, pondasinya ilmu, yang kedua amal, yang ketiganya adalah wara, kemudian yang keempatnya adalah ikhlas. Nah ini makanya, oh iya Pak, karena mereka menyatakan diri begini, kita ini adalah ahlul bait Pak. Mereka sudah mengatakan begini, kita ahlul bait, hurrimat alaina sodakoh, bagi kami itu haram menerima sodakoh gitu kan. Itu sudah makanya mereka menggunakan pondasinya yang keempat adalah ikhlas. Dan yang kelima itu apa sih ini? Lupa lagi saya. Ada 5 dalam kitab Manhajus Sawi itu. Ini biar gak keliru ya. Cuman saya hanya istilahnya menyampaikan ilmu, amal, wara, al khauf. Yang kelimanya khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terjadi gitulah, di saat-saat seperti ini justru banyak mereka-mereka yang takut hilang wibawanya. Kan al-khauf ini kan dengan ar-roja. Kalau konsepnya ini mengambil daripada Al-Imam Ghazali, maka al-khauf dengan roja tidak akan pernah bisa dipisahkan. Yang nanti pada akhirnya nihayahnya setelah mencapai makom khauf dan roja itu kepada makom mahabbah. Kan begitu. Nah ini kalau saya katakan mungkin ya wallahu a'lam bishawab, kita gak tahu. Karena di dalam sadah-sadah torikohnya, dan mereka dalam istilah mursyid itu kan pernah ada yang tanya saya tadi juga, apakah ada dari torikoh Alawiyah ini istilahnya mursyidnya seperti yang lain? Ada salah satu habaib yang menjawab begini, nah inilah bedanya torikoh Alawiyah dan torikoh yang lain. Kalau torikoh yang lain ini mengedepankan atributnya, mursyid, ikhwan dan lain sebagainya. Kalau dalam torikoh Alawiyin ini tidak ada, justru marsum, artinya ciri khasnya yang menghapus atribut tersebut gitu Pak. Ini kan doktrin nih, kalau saya katakan doktrin artinya supaya membungkam orang yang masuk torikoh yang lain bahwasannya tidak ada yang lebih hebat daripada torikoh mereka. Itu intinya ya. Orang yang bertanya karena awam, oh masya Allah saja, oh berarti torikoh yang benar-benar lurus ihdinas siratal mustaqim ya harus torikohul alawiyin. Sebegitu. Ini ada indikasi. Artinya ya makanya kenapa? Tapi saya herannya lagi begini. Kenapa gitu loh. Makanya nanti ketua jatmannya ganti sama siapa gitu lah. Wong dulu juga jatman didirikannya oleh ulama-ulama kita kok. Perintis jatman Jamiyah Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah itu ya diantaranya termasuk Kiai Muslim Meranggen loh. Masih Jatmi dulu. Ini beberapa periode dipegang oleh orang lain yang secara dirinya pribadinya lebih condong kepada Thariqah Ba'alawinya, Thariqah Alawinya. Makanya pantas Pak, ngapunten, kalau sekarang di Indonesia saya mulai berpikir tadi itu, oh iya ya, kenapa kayak Thariqah yang ada di Suryalaya, di Kedingding ini agak sedikit jamaahnya ya ngapunten, kadang-kadang ada yang berselisih masalah kemursidan, kemudian ini justru menjadi kebingungan umat gitu kan. Yang seharusnya ini tanggung jawab jatman loh. Jatman yang harus memberikan wawasan kepada masyarakat. Ini kan nggak ada, artinya tidak terlalu diutamakan thariqah yang lain. Padahal dulu kita paham ketika mau masuknya thariqah Tijani ke Indonesia ngapunten, ada beberapa dari klan Ba'alawi juga yang menolak, yang karena bahwa thariqah Tijani itu secara sanad terputus kepada Kanjeng Nabi karena Ahmad At-Tijani ini. Tapi kan dulu walaupun belum terbentuk jatman sehebat sekarang, ulama-ulama kita bijak Pak. Kiai Hasyim Asy'ari memanggil beberapa ulama sepuh, dikumpulkan di Tebu Irang, termasuk Kiai Abbas Buntet. Makanya kalau Tijani pasti melalui Kiai Abbas, karena Kiai Abbas Buntet ini yang menyebarkan di wilayah Jawa Barat, Tijani. Yang ada amaliyah dzikir
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Salah satu gurunya Abah, Bah Dori. Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Nah itu. Akhirnya karena ada beberapa ulama dan golongan mereka yang membantah keabsahan Thariqah Tijani, bijak ulama dulu, cepet Pak. Kalau ulama dulu itu dikumpulkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dan diadakan istihad pada waktu itu, yang pada akhirnya dengan wasilahnya Mbah Hasyim Asy'ari Thariqah Tijani dimasukkan kepada Mutabaroh. Itu. Ini kan kita Thariqah Alawiyah kan nggak tahu kapan masuknya, wallahu a'lam. Nah inilah begini, intinya kita tetap hormat kepada mereka. Tapi kalau ada doktrin kemudian dawir-dawir yang justru menyimpang dengan fakta, ini yang kita luruskan seperti tadi. Padahal kita udah jelas. Nah yang hebatnya lagi, mereka mengatakan orang yang pertama masuk menyebarkan Islam adalah dari klan mereka, gitu kan. Nah ini kemana Wali Songo, gitu kan. Walaupun dia menyebutkan seperti Wali Songo, artinya semuanya memang mau dialawikan, gitu. Wallahu a'lam bishawab lah. Lah begitu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Nanti saya mau belajar lagi untuk baca-baca kitab Manhajus Sawi. Mohon doanya biar saya hatam kitab Manhajus Sawi, sedikit banyaknya biar tahu, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.